Assalamualaikum anak-anak. Kalau kakak tanya apa kabar kalian semua hari ini, kalian jawab Wonderhoy. Yuk kita ucapkan sama-sama. Apa kabar kalian semua hari ini? Wonderhoy. Sekali lagi, apa kabar kalian semua hari ini? Wonderhoy. Alhamdulillah, kalau Wonderhoy kalian semua masih semangat ya hari ini. Anak-anak, kalian masih ingat bukan apa nama kitab suci agama kita? Ya, betul sekali. Al-Qur'anul Karim. Sekarang semuanya ayo coba amati gambar di samping ini. Nah, jika dilihat dari gambar ini, ternyata ada 3 kitab selain Al-Quran loh. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Perlu kita ketahui, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah loh menurunkan kitab lain sebelum Al-Quran. Dan kita harus percaya bahwa kitab Zabur, Taurat, dan Injil adalah kitab yang juga pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelum Al-Quran. Oke semuanya, hari ini kita akan masuk ke dalam bab materi ke-7, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tahu kan kalau iman itu berarti mempercayai dengan sepenuh hati. Nah, berarti kalau beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada nabi yang ia pilih yang berfungsi untuk pedoman hidup manusia. Nah, yang dimana di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal kita sudah menyebutkan ada 4 nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ingat-ingat kembali. Yang pertama tadi ada Taurat, ada kitab Zabur, lalu Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Nah, pertama ayo kita bahas terlebih dahulu apa itu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang isinya tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua ada kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang isinya tentang peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang isinya tentang penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan pembawa kabar gembira mengenai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ada kitab yang kita semua saat ini baca, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat muslim hingga hari ini sampai hari kiamat nanti. Anak-anak, perintah untuk beriman kepada kitab-kitab ini dasarnya sangat kuat loh, dan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 136. Yuk kita bersama-sama membaca. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oke, sekarang kita sudah tahu kalau kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan bagaimana kita beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Nah, itu dapat kita lakukan dengan meyakini bahwa kitab yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian serta kitab Al-Quran dapat kita yakini sebagai pedoman hidup kita sampai hari kiamat nanti. Dengan kita membacanya, mempelajarinya, meyakininya, dan memahaminya. Jika kita menjalankan perintah dalam Al-Quran dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan selalu terarah sesuai dengan pedoman yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak beriman kepada kitab Allah? Nah, yang terjadi apabila kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka kita akan tersesat karena tidak berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memperkuat keimanan kita dan menambah semangat kita untuk membaca, mempelajari, mengamalkan ajaran dari Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran pedoman hidup kita yang membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetap semangat, tetap wonderhoy, dan jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.